Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara jemaat GSCA Philadelphia Merauke yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat yang berbahagia ini sama-sama kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya sama-sama kita menyanyikan satu pujian, Kuduskan tempat ini. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih, kita berdoa. Bapa yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengaturkan syukur dan terima kasih banyak kepada Tuhan. Oleh karena begitu besar kasih dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami boleh ada di hadapan Tuhan dalam ibadah raya ini untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kuduskan dan urapi kami Bapa. Kiranya Roh Kudus memenuhi hati kami, memenuhi hidup kami, dan berkuasa atas seluruh situasi, bahkan berkuasa atas tubuh, jiwa, dan roh kami pada saat kami mendengarkan firman Allah. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi pendengar-pendengar, pelaku-pelaku firman, bahkan pemberita dan pengajar firman Allah. Supaya nyatalah bahwa Kristus dipermuliakan di dalam segenap hidup kami. Sampai Yesus datang pada kali yang kedua, kami tetap menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi pelaku-pelaku dari firman Allah. Terima kasih Bapa yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus,
kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga, dan menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, sama-sama kita membuka Alkitab kita. Kita membuka dari kitab Perjanjian Lama. Dari kitab Perjanjian Lama, Imamat 20 ayat 26. Imamat pasal 20 ayat 26. Kita membuka dari kitab Perjanjian Lama, Imamat pasal 20 ayat 26. Kita sama-sama akan membaca ayat tersebut. Imamat pasal 20 ayat 26. Mulai. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus dan telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Sekali lagi di dalam Imamat pasal 20 ayat 26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan kita pada pagi hari ini, kuduslah kamu. Kuduslah kamu bagiku. Tema perenungan kita pada pagi hari pada saat ini, kuduslah kamu bagiku. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dari Imamat pasal 20 ayat 26 yang barusan kita baca, firman Tuhan memberikan nasihat kepada kita. Tuhan berbicara kepada kita tentang hal kekudusan umat Allah. Mengapa Tuhan menghendaki umatnya kudus bagi Tuhan? Mengapa Tuhan mengharapkan umatnya hidup kudus bagi Dia? Maka mari kita melihat bersama-sama bagian firman Tuhan ini, memperhatikannya dengan sungguh-sungguh, dan melakukannya dalam hidup kita. Oleh sebab inilah yang sangat diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya pada hari-hari ini. Kita melihat berbagai fenomena dan kehidupan masyarakat yang terjadi pada masa sekarang ini. Ada perubahan-perubahan terhadap nilai-nilai kekristenan. Perubahan-perubahan terhadap prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang dipakai oleh umat Tuhan dalam menjalankan kehidupannya. Ada terjadi degradasi moral besar-besaran dalam kehidupan umat manusia dalam berbagai segi kehidupan. Termasuk di dalamnya segi kehidupan rohani kita. Sehingga kalau kita melihat fenomena yang terjadi pada saat ini, ada begitu banyak kejadian yang mungkin bagi kita pada masa sekarang ini sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Kejahatan-kejahatan yang begitu luar biasa terjadi. Berbagai macam jenis dosa pada masa sekarang ini yang terjadi. Yang kalau kita bayangkan, kita tidak dapat memikirkan kok sampai bisa terjadi perkara-perkara yang sedemikian. Kejahatan-kejahatan yang begitu sadis, kejahatan-kejahatan yang begitu kejam, kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Sehingga kalau kita mengingatnya, menyaksikannya, kengerian melanda kehidupan kita.
Itulah yang terjadi pada masa sekarang ini. Belum lagi penggenapan firman Tuhan yang terjadi pada masa-masa sekarang ini, di mana banyak orang yang tidak lagi mempedulikan Tuhan. Banyak orang yang tidak lagi peduli untuk datang kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Banyak orang yang tidak lagi peduli untuk hidup suci bagi Tuhan, hidup kudus bagi Tuhan. Kehidupan manusia menjadi sangat hedonisme. Kehidupan menjadi sangat individualistis. Kehidupan manusia menjadi sangat egosentris pada masa-masa akhir saat ini. Nah, melihat berbagai situasi dan fenomena yang demikian, maka hari ini Tuhan ingin agar kita menjadi umat yang kudus bagi Tuhan. Apa artinya umat yang kudus bagi Tuhan? Dan mengapa Tuhan menginginkan umatnya kudus hanya bagi Dia? Mari kita memperhatikan firman Allah. Di dalam Imamat 20 ayat 26 yang barusan kita baca, dikatakan, "Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku." Kebenaran firman yang Tuhan juga terdapat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Dikatakan di sana, sebab ada tertulis, "Kuduslah kamu, sebab aku kudus." Itu artinya bahwa dari dua bagian firman Tuhan ini, nyatalah bagi kita kehendak Allah bagi umatnya adalah mereka harus kudus hanya bagi Tuhan. Bagian yang pertama kita lihat apa artinya kudus. Kudus memiliki pengertian dipisahkan atau terpisah. Kudus memiliki pengertian dikhususkan. Sehingga kalau kita katakan bahwa Tuhan menghendaki kita kudus bagi Tuhan, itu artinya kita menjadi umat Tuhan yang khusus bagi Allah. Kita menjadi umat Tuhan yang terpisah hanya untuk Tuhan. Kita menjadi umat Tuhan yang spesial hanya untuk Tuhan. Jika kita berangkat dari pengertian kudus, yaitu dikhususkan atau terpisah atau dipisahkan. Terpisah dari apa? Dikhususkan dari apa? Dipisahkan dari apa? Dipisahkan dari dosa untuk menjadi umat yang khusus bagi Tuhan. Terpisah dari dunia ini sebab telah menjadi milik Tuhan. Terpisah dari dosa karena telah disucikan oleh Tuhan. Itulah kudus yang Tuhan inginkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagian yang kedua, kita mendapati di Imamat pasal 20 ayat 26 tadi. Dikatakan, "Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan. Sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Sebab aku ini Tuhan yang kudus." Kalau kita membaca di dalam Imamat pasal 19 ayat 2, yang juga berbicara tentang kudusnya umat Tuhan. Imamat 19 ayat 2 dikatakan, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka." Tuhan memerintahkan Musa untuk katakan kepada umat Israel, "Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Bagian yang kedua yang perlu kita perhatikan, Tuhan meminta umat Tuhan, "Hendaklah kamu kudus karena aku Tuhanmu, aku Allahmu adalah Allah yang kudus, adalah Tuhan yang kudus." Apa yang Tuhan maksudkan? Yang Tuhan mau nyatakan kepada kita lewat pernyataan Tuhan, bahwa hendaklah kamu kudus karena aku ini adalah Tuhan Allahmu yang kudus. Tuhan mau menyatakan bahwa natur aku,
Sifat dan karakterku adalah kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Tuhan menyingkapkan dirinya. Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang kudus. Tuhan memiliki karakter yang kudus. Tuhan memiliki sifat yang kudus. Pribadinya adalah pribadi yang maha kudus. Oleh sebab itu, Tuhan meminta dengan sangat kepada umatnya, saudara dan saya, bahwa kalau aku yang adalah Tuhanmu adalah Tuhan yang maha kudus. Aku yang adalah Allahmu adalah Allah yang maha kudus. Aku menginginkan, aku menghendaki kamu yang adalah umatku harus juga seperti naturku, seperti sifat dan karakterku, yaitu kudus. Itu berarti saudara dan saya, kita sebagai umat-umat Tuhan harus memiliki natur Allah dalam hidup kita. Yaitu kita harus memiliki pribadi atau memiliki sifat dan karakter yang kudus dalam hidup ini. Kita harus menjadi pribadi yang kudus. Kekudusan Allah harus menjadi natur kita. Kekudusan Allah harus menjadi sifat dan karakter kita. Karena kita mencontoh Allah kita, Tuhan kita, bahwa Dia adalah Allah dan Tuhan yang kudus. Yang kedua, bagian yang ketiga, mengapa Tuhan meminta kita menjadi umat yang kudus bagi Tuhan? Dengan jelas kita lihat di dalam Imamat pasal 20 ayat 26 tadi. Saya ulang kembali membacanya. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Bagian yang ketiga dari ayat ini, yaitu Tuhan meminta untuk kita menjadi umat yang kudus bagi Tuhan. Sebab Tuhan telah memisahkan kita, memisahkan saudara dan saya, memisahkan umatnya dari antara bangsa-bangsa lain, untuk menjadi milik Tuhan secara khusus. Tuhan telah memisahkan kita dari bangsa-bangsa lain. Tuhan telah memisahkan kita dari dunia ini untuk secara khusus menjadi milik Tuhan, menjadi umat Tuhan. Jadi kita dipisahkan dari antara sekian banyak orang di dunia ini. Kita dipisahkan dari antara sekian banyak bangsa di dunia ini. Kita dipisahkan dari dunia yang berdosa ini untuk secara khusus menjadi milik Tuhan. Untuk secara khusus melayani Tuhan. Untuk secara khusus menjadi kepunyaan Tuhan. Untuk secara khusus menjadi umat miliknya, umat kepunyaannya. Jadi saudara-saudara, hendaklah kita menyadari mengapa Tuhan meminta kita untuk kudus bagi Tuhan saja. Karena kita ini telah dipisahkan secara khusus oleh Tuhan dari dunia ini. Dari antara sekian banyak orang. Dari antara bangsa-bangsa ini. Untuk menjadi umatnya. Menjadi miliknya. Menjadi kepunyaannya. Menjadi ahli warisnya. Oleh sebab itu, kita harus hidup menjadi umat yang kudus hanya bagi Tuhan. Bukan bagi dunia ini, bukan bagi manusia, tetapi hanya untuk Tuhan saja. Bagian yang terakhir dari ayat Imamat 20 ayat 26 tadi, kita melihat bahwa Tuhan katakan, supaya kamu menjadi milikku. Supaya kamu menjadi milikku. Tuhan memisahkan kita. Tuhan memilih kita. Supaya kita menjadi milik Tuhan. Menjadi kepunyaan Tuhan. Jadi Tuhan menguduskan saudara dan saya. Karena Dia mau menjadikan kita, yaitu saudara dan saya, menjadi milik kepunyaannya. Itu adalah kekhususan yang Tuhan berikan kepada kita. Terkait dengan status saudara dan saya. Bahwa saudara dan saya ketika dikuduskan oleh Allah, dipilih oleh Allah, dipisahkan oleh Allah dari dunia ini dan dari bangsa-bangsa lain,
Tuhan hendak menjadikan saudara dan saya sebagai milik kepunyaannya secara pribadi. Di dalam Ulangan pasal 4 ayat 20 dikatakan, sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri seperti yang terjadi sekarang ini. Dari ayat ini Tuhan katakan kepada umat Israel, aku telah membawa kamu keluar dari Mesir untuk menjadi umatku, menjadi milikku. Demikian saudara-saudara, bahwa penggambaran Mesir itu adalah penggambaran dosa. Penggambaran dunia ini. Bahwa Tuhan telah mengambil kita, memilih kita untuk keluar dari Mesir, dari perbudakan dunia, perbudakan dosa itu. Supaya kita menjadi umat Tuhan, milik kepunyaannya yang secara khusus menjadi milik Tuhan sendiri. Seperti sekarang ini. Maka saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat apa yang kemudian selaras dengan yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 7 ayat 4. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan mau kita hidup kudus hanya bagi Tuhan, supaya kita boleh berbuah bagi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita boleh menjadi umat yang berbeda, supaya orang melihat kehidupan kita dan Yesus dipermuliakan. Kita menjadi kudus bagi Tuhan saja dari antara sekian banyak orang di dunia ini, dari tengah-tengah bangsa-bangsa di dunia ini, supaya orang melihat Kristus melalui dan di dalam kehidupan kita. Supaya orang mengenal Bapa melalui diri saudara dan saya yang adalah anak-anaknya. Ketika kita hidup kudus, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka dunia akan melihat perbedaan anak-anak Tuhan, anak-anak Allah dengan anak-anak dunia, anak-anak yang berdosa. Ketika kita hidup suci, kita hidup kudus hanya bagi Tuhan, kita akan dapat dilihat oleh Tuhan, oleh dunia ini, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, milik Tuhan, milik Yesus Kristus, murid-murid Kristus yang berbeda karakternya, berbeda sifatnya, berbeda naturnya dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Dengan cara demikian, Kristus dipermuliakan. Dengan cara demikian, kesaksian Injil disebarkan. Dengan cara demikian, Kristus dipuji dan diagungkan. Sebab kita hidup secara khusus hanya bagi Tuhan. Kalau kita hidup khusus hanya bagi Tuhan, kita tidak akan menjadi serupa dengan dunia ini. Kita tidak menjadi serupa dengan dosa di dalam dunia ini. Tetapi kita menjadi serupa dengan Tuhan kita yang kudus itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tanggalkan dosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari pisahkan diri dari dunia yang berdosa ini. Itu berarti bahwa bukan kita harus meninggal dan pergi kepada Bapa pada saat ini. Tapi yang Tuhan mau adalah kita memisahkan diri dari gaya hidup duniawi, dari dosa di dunia ini. Dan kita hidup khusus sebagai anak-anak Tuhan yang menyatakan kemuliaan Bapa kita, yang menyatakan kesaksian Tuhan kita, yang menyatakan keagungan Tuhan kita, yang menyatakan kasih Tuhan kita setiap hari melalui kehidupan kita yang kudus. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah bangsa dan negara, di tengah-tengah jemaat. Maka Tuhan dipermuliakan. Kiranya Allah yang Maha Kudus, oleh Roh-Nya yang kudus itu, mengurapi kita semua, memampukan saudara dan saya untuk hidup kudus hanya bagi Tuhan saja. Di dalam segala perkara, Tuhan dikuduskan. Bahkan Tuhan katakan bagi kita, hendaklah engkau menguduskan Tuhan, menguduskan Kristus sebagai Tuhan, sebagai Allah di dalam hatimu. Mari buka hati saudara dan saya.
Untuk kita boleh menguduskan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang pada kali kedua. Kita hidup kudus hanya bagi Dia. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Karena kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menyatakan kehendak Bapa kepada kami. Bahwa sebagaimana Tuhan Yesus Kristus Allah kami adalah Allah yang kudus, adalah Tuhan yang kudus, yang telah memilih kami dari antara bangsa-bangsa, memilih kami dari antara sekian banyak manusia di muka bumi ini, untuk secara khusus menjadi umat Tuhan, menjadi milik Tuhan, menjadi kepunyaan Tuhan, menjadi ahli waris Tuhan. Maka kami diminta untuk hidup kudus hanya bagi Tuhan. Supaya Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan di dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga melalui kami, banyak orang boleh mengenal Tuhan. Banyak orang boleh datang kepada Tuhan. Dan kami boleh membawa banyak orang untuk hidup dalam kasih Allah. Untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Oleh karena mereka melihat Allah yang kudus itu ada dan hidup dalam kehidupan kami. Hamba juga berdoa, Roh Kudus tolong kami agar kami memiliki natur Allah, memiliki sifat dan karakter Allah di dalam kehidupan kami, yaitu kekudusan. Maka dalam seluruh kehidupan kami ini, kami hidup menjadi kudus setiap hari, hanya bagi kemuliaan Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan berkenan memberkati umat-Mu dalam seluruh kehidupan mereka. Dalam apa yang mereka perlukan dicukupkan oleh Tuhan. Memberkati kami di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi kami. Sehingga kami aman di dalam tangan-Mu ya Bapa. Sembuhkan para pasien COVID-19 di seluruh dunia ini. Termasuk di Indonesia, bahkan di Papua, di Merauke secara khusus. Memberkati para medis yang bekerja begitu luar biasa dimanapun mereka bekerja dan melayani. Memberkati pemerintah, bangsa dan negara kami. Memberkati masyarakat kami Tuhan. Supaya sejahtera Allah, damai Allah, keselamatan Allah, pemulihan daripada Allah menjadi milik kami semua. Supaya Kristus dipermuliakan di dalam seluruh kehidupan kami. Umat Tuhan dan hamba-hamba-Mu di seluruh muka bumi ini, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, dan Tuhan mengurapi supaya hidup kudus hanya bagi Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang di sorga. Inilah doa, ucapan syukur, dan permohonan kami yang kami haturkan kepada Bapa di sorga. Dan mengucapkan terima kasih atas firman-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah pemberitaan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.